Nah, ini record. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jangan ada kendala. Udah capek. Ada kan suara ini? Ada. Oke, gas. Bismillahirrahmanirrahim. Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Kurnia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rian Hidayat. Nama saya Zaki Ilham Taubah. Jadi, saya dan teman kelompok saya pada kesempatan kali ini ingin mempresentasikan tugas besar satu mata kuliah komputasi awan terkait penjelasan, perbandingan, dan contoh perusahaan yang menggunakan cloud computing, Google Cloud Platform, dan juga Amazon Web Service. Langsung saja kita masuk ke presentasinya. Yang pertama ada penjelasan dari Google Cloud Platform sendiri dan juga Amazon Web Service. Jadi Google Cloud Platform ini adalah sebuah layanan komputasi awan publik yang dikembangkan oleh Google sejak tahun 2008. Google Cloud Platform ini menyediakan berbagai layanan berbasis cloud yang memungkinkan para pengguna untuk menyimpan data, menjalani aplikasi, hingga menggunakan teknologi kecerdasan buatan. Semua itu berjalan di atas infrastruktur andal milik Google sendiri. Selanjutnya, yang kedua ada Amazon Web Service. Amazon Web Service adalah sebuah platform komputasi awan yang paling komprehensif dan banyak digunakan di dunia. Ini dikembangkan oleh Amazon. Amazon Web Service ini menyediakan infrastruktur dan layanan cloud sejak tahun 2006 untuk membantu para pengguna membangun dan mengelola aplikasi secara efisien. Nah, selanjutnya ada perbandingan Google Cloud Platform dan juga Amazon Web Service. Nah, di sini ada beberapa perbandingan antara Google Cloud Platform dan juga Amazon Web Service sendiri berdasarkan beberapa aspek penting seperti di sini ada IaaS, PaaS, dan juga penyimpanan. Selanjutnya ada keamanan, keuntungan, kekurangan, dan juga biaya. Perbandingan ini tujuannya untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dalam kita memilih layanan cloud yang sesuai dengan kebutuhan pengguna masing-masing. Nah, di sini yang pertama ada perbandingan dari segi IaaS. Kalau Google Cloud Platform itu mereka menggunakan komputer engine dan juga cloud storage atau penyimpanan objek ya. Nah, di sini Google Cloud Platform itu lebih unggul di efisiensi dan integritasi Google. Nah, yang kedua, AWS ini menggunakan EC2 dan S3 atau penyimpanan objek ya. Dia ini lebih unggul di fitur lengkap dan juga skalabilitasnya. Nah, kalau dari PaaS-nya ini, Google Cloud Platform memiliki aplikasi engine yang mudah digunakan dan mudah terintegrasi dengan layanan Google. Kalau AWS ini menyediakan Elastic Beanstalk yang lebih fleksibel dan mendukung banyak bahasa pemrograman. Kalau dari segi penyimpanan, Google Cloud Platform sendiri menawarkan cloud storage, penyimpanan objek yang aman, scalable, dan mudah diintegrasikan dengan layanan Google lainnya. Kalau AWS ini menyediakan Amazon S3 yang terkenal karena skalabilitas tinggi dan durabilitas data yang sangat kuat. Nah, ini ada perbandingan Google Cloud Platform dan juga Amazon Web Service dari segi keuntungan. Kalau Google Cloud Platform ini keuntungannya dia memiliki integritas yang kuat dengan produk Google lainnya, seperti contohnya BigQuery dan juga TensorFlow. Terus juga harga yang kompetitif untuk layanan-layanan tertentu. Kalau dari Amazon Web Service, dia itu jangkauan globalnya luas dengan banyak data center dan juga memiliki beragam layanan dan fitur yang matang. Perbandingan Google Cloud Platform dan Amazon Web Service dari segi keamanan. Yang pertama itu GCP ini memiliki fitur keamanan seperti identity dan access management, enkripsi data, dan security command center untuk deteksi ancaman. Sedangkan untuk Amazon sendiri menawarkan layanan keamanan seperti AWS IAM, AWS Shield untuk perlindungan DOS, dan AWS Guard Duty untuk deteksi ancamannya.
sedang dan perbandingan GCP/OS dari segi kekurangan, yaitu kalau GCP itu kekurangan pada termasuk keterbatasan jumlah layanan dan fitur dibandingkan dengan AWS. Meskipun terus berkembang, GCP masih memiliki sejumlah fitur yang kurang lengkap sehingga tidak sepenuhnya cocok untuk semua jenis pengguna yang membutuhkan layanan cloud yang lebih beragam. Dan jika Amazon sendiri meskipun menawarkan berbagai layanan juga memiliki struktur yang lebih kompleks dan membutuhkan pemahaman mendalam bagi pengguna baru. Ini bisa menjadi hambatan bagi mereka yang baru mulai menggunakan cloud computing. Dan berikutnya ada perbandingan GCP dan AWS dari segi biaya. GCP menawarkan sistem penagihan berbasis waktu yang fleksibel dengan mode pembayaran per detik memberikan keuntungan bagi pengguna yang ingin menghemat biaya. Google Cloud Platform juga menyediakan diskon untuk pengguna jangka panjang yang tidak memerlukan biaya muka yang dapat mengurangi biaya hingga 50% dalam jangka panjang jika dibandingkan dengan AWS. Amazon Web Service memiliki model harga yang lebih kompleks dan seringkali bisa membingungkan, terutama untuk pemula. Selain itu, beberapa layanan Amazon memiliki biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan Google Cloud Platform, yang menjadi pertimbangan jika kamu memiliki anggaran terbatas. Berikutnya ada contoh perusahaan yang akan saya sebutkan. Yang pertama tuh contoh perusahaan dari Google Cloud Platform. Yang pertama ada Bank Rakyat Indonesia yang biasa disebut BRI. Sejak 2018, BRI telah memanfaatkan GCP untuk mendukung pengembangan produk digital seperti aplikasi Junior Smart, Smart Billing, dan platform pasar.id. Mereka menggunakan layanan seperti Google Kubernetes Engine, dan ada Cloud SQL dan BigQuery untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mempercepat proses kerja. Yang kedua ada Bukalapak. Bukalapak telah memigrasikan layanan data mereka ke Google Cloud untuk meningkatkan skalabilitas dalam kendala sistem. Dengan lebih dari 70 juta pengguna dan 2 juta transaksi harian, mereka memanfaatkan GCP untuk mendukung pertumbuhan bisnis mereka. Yang ketiga ada XL Axiata. Nah, yaitu dia perusahaan ini mengadopsi Anthos, platform hybrid dan multi cloud dari Google untuk mengautomatisasi dan mengelola beban kerja mereka secara konsisten dan aman di berbagai lingkungan cloud. Langkah ini merupakan bagian dari strategi mereka untuk modernisasi infrastruktur dan meningkatkan fleksibilitas bisnis. Berikutnya ada contoh perusahaan yang menggunakan Amazon Web Service. Yang pertama ada Tokopedia. Tokopedia ini udah lebih dari 30 aplikasi menggunakan Amazon Web Service, termasuk database seperti MySQL, MariaDB, dan Redis ke layanan seperti Amazon RDS dan Amazon Elasticsearch. Migrasi ini dilakukan hampir tanpa downtime, meningkatkan otomatisasi dan waktu operasional mereka. Yang kedua ada Gojek. Gojek ini memanfaatkan layanan Amazon Web Service seperti Amazon EC2 dan Amazon S3 dan Amazon DynamoDB untuk mendukung aplikasi seluler sistem. Yang ketiga ada Traveloka. Traveloka menggunakan Amazon Web Service untuk mengelola basis data besar, menyediakan layanan komputasi, dan menjalankan aplikasi seluler. Memungkinkan mereka memenuhi permintaan tinggi dan memberikan penawaran perjalanan dengan waktu respon cepat. Oke, sekian dari saya dan teman kelompok saya, Zaki Ilham. Saya ucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.